Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Xiao Ye pun berubah ke bentuk destruction dan menggunakan pressure untuk melepaskan tekanan di sekitarnya, menyebabkan ketakutan, kelumpuhan, dan efek stun pada semua target musuh dalam area yang luas. Ruan Changfeng pun menahan tekanan ini dengan tawanya, dan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari seekor naga. Tekanannya memang kuat, namun efek ini tidak akan mempan kepada dirinya, hingga kelumpuhan dan efek stun tidak berefek, dan menyebut bahwa level ini masih terlalu rendah. Zhao Shenming pun menyebut bahwa terakhir kali Black Dragon Lufan mengalahkan seluruh pavilion Feng Yun dengan gerakan ini. Kepala sekolah pun menanyakan pikiran Zhao Shenming, apakah Zhao Shenming hanya itu saja, dan meminta Zhao Shenming untuk terus menonton. Ruan Changfeng pun kembali mengatakan bahwa langkah ini mungkin membuat teman sekelasnya takut, tapi itu tidak berpengaruh kepadanya. Namun tanpa Ruan Changfeng sadari, nyatanya dia malah terkena salah satu efek hingga membuat dia berlutut. Dalam pikiran Ruan Changfeng pun bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang Holy Shield kenaik ketakutan. Lalu Lu Fan pun turun dari atas punggung Xiao Ye dan mengatakan kepada utusan khusus, bagaimana seorang Ruan Changfeng bisa menilai dirinya sambil berlutut. Dengan tubuh gemetarnya, Ruan Changfeng pun berusaha berdiri dan menanyakan sikap Lu Fan yang sedang mengejeknya saat ini. Dan nyatanya Ruan Changfeng tengah mengaktifkan sebuah skill dengan nama Steadfast Stance, salah satu skill kesatria, dapat menghilangkan efek stun, takut, dan pesona. Dan selama 2 menit berikutnya, pengguna tidak akan terpengaruh oleh efek tersebut. Dan seketika Ruan Changfeng pun melompat maju dan menyebut bahwa Lu Fan telah berani macam-macam dengannya. Lu Fan pun kembali bertanya bagaimana Ruan Changfeng bisa menyebut ini mengacaukannya, dan segera memanggil kedua naganya lagi. Melihat hal ini, Zhao Shenming nampak terkejut karena Lu Fan tiba-tiba memunculkan 2 portal, yang artinya Lu Fan tidak hanya punya satu naga. Sedangkan Ruan Changfeng sendiri bertanya-tanya apa yang akan Lu Fan panggil kali ini. Lu Fan pun mengatakan jika Ruan Changfeng ingin dirinya berusaha sekuat tenaga, maka dirinya akan mengabulkannya dan meminta Ruan Changfeng untuk serius kali ini untuk melawannya. Dan seketika Lu Fan mensummon Xiao Fei dan Xing Chen. Dan Xing Chen yang merupakan petarung fisik pun memblokir serangan dari Ruan Changfeng. Ruan Changfeng pun nampak sangat kaget karena Lu Fan memiliki 3 naga. Di sisi lain, Zhao Shenming pun nampak sangat terkejut dengan hal ini, karena dirinya baru mengetahuinya. Sedangkan kepala sekolah hanya diam menyaksikan hal ini. Lalu Lu Fan yang mendengar Ruan Changfeng menyebut 3 hanya tertawa. Namun itu sayang sekali, kata-kata itu adalah salah. Dan kembali meminta Xiao Fei menggunakan Natural Assimilation, Dragon Flute, dan mensummon 2 Wyvern Kings. Dan kembali Ruan Changfeng tercengang dengan hal ini. Lu Fan mensummon 2 naga lagi. Zhao Shenming pun bertanya kepada kepala sekolah, apakah kepala sekolah yakin kalau Lu Fan punya 5 naga. Dirinya bahkan tidak bisa menggambarkan pemandangan yang dirinya lihat sekarang. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa ini benar-benar kejutan bagi dirinya. Kembali ke arena, Lu Fan pun meminta Ruan Changfeng untuk bersiap dan menanyakan pikiran Ruan Changfeng apakah dirinya benar-benar layak untuk mengikuti uji coba nasional. Sedangkan Ruan Changfeng masih syok dan masih menyangkal semua ini, karena ini tidak mungkin, dan bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan. Bagaimana dirinya bisa dikalahkan oleh bocah yang bernama Lu Fan ini.
Lalu Ruan Changfeng yang mencoba menahan serangan Xiao Ye menggunakan Holy Light Protection. Namun skill pertahanan ini tidak ada apa-apanya bagi Xiao Ye dan seketika meluluh lantahkan arena. Zhou Shenming pun seketika mengkhawatirkan utusan khusus. Jika Ruan Changfeng terkena serangan langsung dari naga seperti itu, riwayatnya pasti akan tamat. Namun ternyata Ruan Changfeng bisa menghindari serangan ini dengan terbang ke atas menggunakan sebuah tunggangannya, dan menyebut Lu Fan masih terlalu muda untuk mengalahkannya. Selain itu, efek dari Holy Light Protection yang langsung membentuk perisai yang memblokir semua kerusakan selama 10 detik dan meningkatkan kecepatan gerakannya. Zhou Shenming pun menyebut Ruan Changfeng benar-benar melarikan diri, tapi menurutnya itu lebih baik daripada mati di bawah cakar naga. Kepala sekolah pun tidak menyangka bahwa Ruan Changfeng yang dulunya tinggi dan perkasa akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Lu Fan hanya tertawa melihat hal ini. Ini seperti yang diharapkan dari utusan khusus. Kecepatan tunggangannya mengesankan. Ruan Changfeng pun sangat kesal dengan kata-kata Lu Fan. Mereka pikir hanya karena Lu Fan beruntung dan memiliki naga ini, Lu Fan bisa mengejeknya sesuka hati. Ini benar-benar tidak layak untuk ditiru. Tanpa naga, Lu Fan hanyalah sampah. Dirinya hanya perlu mendaratkan pukulannya kepada Lu Fan. Dan efek Holy Light Protection tersisa 4 detik lagi. Dan seorang pemula akan tetap menjadi pemula. Bahkan dengan semua naga ini, Lu Fan penuh dengan celah dan segera menyerang Lu Fan secara langsung menggunakan sebuah skill dengan nama Holy Light Jet Command. Dengan mengilhami senjata dengan cahaya suci, menimbulkan 420% kerusakan suci. Damage suci berikutnya yang diberikan akan berlipat ganda jika skill ini mengenai target. Dan ternyata serangan ini tertahan oleh skill Emerald Light dari Xiao Fei. Lu Fan pun hanya tertawa untuk hal ini. Dan Lu Fan menyebut bahwa Ruan Changfeng perlu satu serangan ini lagi untuk menghancurkan pelindungnya. Ruan Changfeng pun tidak percaya ini. Holy Light Jet Command hanya menghancurkan separuh perisainya. Dengan adanya naga, bahkan dirinya tidak bisa menyakiti Lu Fan. Sekarang perlindungan Holy Light Shield telah berakhir. Lu Fan pun bertanya apakah utusan khusus akan lari lagi, dan salahkan si pemula ini menyerangnya secara langsung. Dan Lu Fan sedang mengcasting Blue Dragon King Roar, dan Ruan Changfeng pun hanya terfokus kepada Lu Fan dan tidak memperhatikan gerakan dari Xing Chen. Dan seketika Ruan Changfeng pun terkena pukulan Xing Chen hingga membuat Ruan Changfeng jatuh dari tunggangannya. Lu Fan yang masih mengcasting Blue Dragon King Roar meminta Ruan Changfeng untuk memperhatikan dirinya sendiri. Kemana perginya utusan khusus yang ingin memberi dirinya pelajaran. Dan dari jarak yang sangat dekat, Lu Fan pun melepaskan Blue Dragon King Roar. Ruan Changfeng pun sempat meminta Lu Fan untuk berhenti dan menahan serangannya, namun Lu Fan tidak menghiraukannya, hingga ledakan pun terjadi. Setelahnya, tabir asap mulai memudar. Terlihat Ruan Changfeng pun merangkak berjalan, dan Lu Fan pun seketika meminta maaf atas tunggangan utusan yang mati. Namun dalam persaingan brutal di uji coba nasional, membunuh tunggangan lawan juga sesuai aturan. Ruan Changfeng telah berusaha keras untuk menguji bagaimana dirinya menangani situasi ini. Zhou Shenming pun seketika meminta utusan untuk mengakhiri penilaian ini, dan Lu Fan seharusnya telah memenuhi syarat. Namun nyatanya Ruan Changfeng meminta Zhou Shenming untuk diam. Kapan penilaian berakhir itu terserah pada dirinya. Kepala sekolah meminta Zhou Shenming membiarkan hal ini, karena Ruan Changfeng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menurut Ruan Changfeng, dengan kilatan, damage immunity, Dragon Language Magic, dan 5 naga, orang lain akan menjadi pesaing mutlak dalam uji coba nasional. Dengan rasa yang amat kesal, Ruan Changfeng pun menyebut bahwa hanya dengan Lu Fan sendiri, orang bodoh dan bau dari toko Fangsit telah membuat dirinya mengalami seperti itu. Saat Ruan Changfeng menyerang, Xiao Fei berniat memberikan blessingnya, namun hal itu ditahan oleh Lu Fan. Lu Fan pun dengan kemampuannya sendiri menghindari setiap serangan dari Ruan Changfeng. Ruan Changfeng dengan rasa kesalnya menyebut bahwa Lu Fan telah membuat dirinya ditinggalkan oleh keluarga Jin dan petinggi Longdu. Lu Fan menghancurkan karirnya. Dan sekarang Lu Fan mengejek dirinya dan bahkan membunuh tunggangannya.
Ruang Changfeng pun menegaskan bahwa dirinya harus membuat Lufan mati hari ini. Namun nyatanya Ruang Changfeng malah terkena serangan Lufan dan membuatnya terlempar. Lufan pun menyebut bahwa Ruang Changfeng kehilangan rasionalitas dalam pertempuran yang tidak ada artinya. Dirinya tidak menyerang Ruang Changfeng saat Ruang Changfeng dalam bahaya. Jika menurut Ruang Changfeng dirinya belum lulus penilaian, maka Lufan meminta Ruang Changfeng untuk bangun dan mereka akan melanjutkan pertarungan ini. Jika Ruang Changfeng berpikir bahwa dirinya telah merusak karirnya dengan Jinju, dirinya akan selalu ada di sini untuk Ruang Changfeng membalas dendam. Namun Ruang Changfeng perlu mengingat, lain kali dirinya tidak akan berhenti seperti ini, dan tak berlangsung lama Ruang Changfeng pun kehilangan kesadarannya. Zhao Shenming pun segera berlari untuk memeriksa keadaan Ruang Changfeng dan meminta Freeze untuk segera datang. Lalu kepala sekolah pun menyebut bahwa Lufan telah menyembunyikannya dengan baik. Bahkan dirinya juga tidak menyangka Lufan memiliki 5 naga. Meskipun Lufan sudah berusaha sekuat tenaga, kepala sekolah pun bertanya berapa banyak kekuatan yang Lufan gunakan tadi. Lufan pun mengatakan bahwa sebenarnya tidak sampai 1%. Hewan peliharaan naganya hanya bergerak sedikit dan tidak menggunakan skill apapun. Kepala sekolah pun senang mendengarnya. Memilih Lufan memanglah pilihan yang tepat dan seketika kepala sekolah pergi. Lufan yang memperhatikan kepala sekolah merasa bahwa kepala sekolah terasa akrab sekali. Kemudian di tempat lain di negara naga wilayah paling utara tingkat area yang belum dipetakan level 60. Kujing pun tertawa mengetahui hasil penilaian di Akademi Ibu Kota Naga dan menyebut Lufan benar-benar sesuatu. Perwakilan negara naga memanglah Lufan. Kujing pun menduga Ruang Changfeng yang menandatangani ini sambil menangis. Kujing pun segera memanggil seorang petugas. Petugas pun segera datang dan menanyakan perintah dari Markuis Tujing. Kujing pun meminta petugas untuk menyiapkan Griffin. Dirinya akan pergi ke Akademi Ibu Kota Naga. Petugas itu pun menanyakan apakah Kujing akan meninggalkan kamp perbatasan utara. Baru-baru ini, beberapa rute eksplorasi mereka telah diserang. Dan serangan datang dari arah sana. Jika Kujing pergi sekarang, maka itu akan meninggalkan celah yang amat besar. Kujing pun menyebut bahwa dirinya tidak akan pergi selamanya. Kujing pun meminta petugas untuk memberitahu tim Griffin dan biarkan rute eksplorasi lainnya berlanjut seperti biasa. Dirinya akan menemui perwakilan negara naga mereka dan juga menyelidikinya. Dan dirinya akan segera kembali dalam 2 hari. Petugas pun mengerti dengan perintah Kujing. Kemudian kembali ke pila nomor 1. Lufan yang sedang memeriksa sebuah peta pun sangat kaget mengetahui jaraknya yaitu lebih dari 3000 km. Dan tempat itu bernama Tidal Bay, area level 2. Menurut Lufan, Ruang Changfeng menyetujui kualifikasinya di uji coba nasional. Dan tidak banyak yang bisa dilakukan akhir-akhir ini. Jadi dirinya berpikir untuk pergi mencari harta karun. Tapi tujuannya lebih dari 3000 km jauhnya. Dan itu hanyalah peta harta karun tingkat menengah. Lalu Lufan pun mengatakan kepada seseorang di alat komunikasinya bahwa meminta dia melupakan ini. Dirinya akan menghubunginya lagi lain kali jika diperlukan. Orang itu pun kembali menanyakan apakah ini benar-benar tidak diperlukan. Dirinya dapat membantu Lufan menghubungi Mage untuk berteleportasi, tapi itu perlu biaya tambahan. Dan di saat yang sama, Lufan pun tiba-tiba mendapatkan sebuah notif dan itu adalah sebuah peta harta karun. Lufan pun sangat kaget dengan hal ini setelah sekian lama. Akhirnya dirinya mendapatkan peta harta karun God level. Orang itu pun kembali menanyakan apakah Lufan masih di sana. Lufan pun merespon orang itu dan memintanya untuk menunggu sebentar. Ada hal lain yang ingin dirinya tanyakan kepadanya mengenai lokasi yang berada di wilayah paling utara. Dan di saat yang sama, sebuah meteor saat ini sedang mengarah ke pila nomor 1. Dan seketika terjadi sebuah ledakan besar di pila nomor 1. Dan chapter berakhir. Episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi ya. Sampai jumpa.